Pernah nggak kamu merasa sekolah itu terlalu kaku? Atau kenapa metode belajarnya kayaknya begitu-begitu aja dari dulu sampai sekarang? Kenapa kita harus duduk diam, dengerin guru bicara, mengerjakan soal ujian dan pulang? Apakah sekolah memang satu-satunya jalan untuk pintar? Atau kita cuma sedang menjalani sistem lama yang nggak pernah benar-benar diperbarui? Sebelum lanjut, ini cuma sudut pandang ya guys. Bukan buat nyalahin siapapun. Kalau kamu punya pandangan lain, silakan tulis di komentar. Karena justru dari banyak perspektif, kita bisa belajar lebih bijak. Nah, inti obrolan kita kali ini soal pendidikan. Kenapa dari dulu fokus utamanya hanya pada standarisasi dan kurangnya dorongan atas pengembangan dan potensi diri? Padahal dunia udah berubah. Tantangannya bukan cuma hafalan, tapi kemampuan berpikir kritis, paham etika digital, dan tahu cara bertahan di tengah banjir informasi. Calistung pastinya tetap wajib, tapi cukupkah itu? Mari kita lihat dari awal. Sistem sekolah massal yang kita kenal sekarang lahir di era revolusi industri sekitar abad ke-18 hingga 19. Negara pelopornya adalah Kerajaan Prusia, wilayah yang kini bagian dari Jerman modern. Mengapa Prusia butuh sistem sekolah? Karena mereka butuh warga negara yang patuh terhadap aturan, tenaga kerja terampil dan teratur untuk pabrik-pabrik, serta tentara yang disiplin dan loyal. Makanya, mereka merancang sistem sekolah yang terstruktur seperti pabrik. Masuk jam 7 atau 8, duduk berjajar, pelajaran dibagi jadi jam-jam tertentu, dan ada bel sebagai penanda. Fokus pada hafalan dan ujian standar, bukan berpikir kritis. Menghargai ketaatan, bukan kreativitas. Sistem ini dianggap efisien, dan kemudian diadopsi oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Pada tahun 1843, Horace Mann, seorang reformis pendidikan dari Amerika, mengunjungi Prusia dan terinspirasi, ia kemudian memperkenalkan sekolah umum, wajib dan gratis di Amerika dengan struktur yang mirip Prusia. Sistem ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke negara jajahan seperti Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia juga warisan kolonial. Pada masa Hindia Belanda, sekolah dibedakan untuk pribumi dan non-pribumi, dengan kurikulum yang juga sangat berbeda. Lalu pada masa pendudukan Jepang, sistem pendidikan kembali diseragamkan, termasuk sekolah-sekolah dasar di Indonesia. Namun tetap saja, tujuannya didominasi untuk kepentingan mereka. Pasca kemerdekaan, struktur dasarnya tidak banyak berubah, yaitu guru bicara di depan, murid mendengarkan, evaluasi lewat ujian. Dan hingga sekarang, struktur itu masih bertahan. Meski dunia sudah berubah drastis, sistem sekolah nyaris tidak berubah. Masalah yang sering muncul adalah belajar karena terpaksa, bukan karena ingin mengerti. Moto diam-diam, yang penting masuk. Yang ditunggu istirahat, bukan pelajaran. Belajar hanya ketika ujian, setelahnya hilang. Menekankan standarisasi, tak dilatih bagaimana langkah asah potensi diri, dan berani berkreasi. Kurikulum belum cukup fleksibel untuk abad 21, hasil akhir lulusan belum siap hadapi dunia nyata. Lalu, apakah sekolah sudah tidak relevan? Tentu bukan begitu maksudnya. Sekolah tetap penting. Tapi mungkin kita perlu meninjau ulang tujuan awalnya. Apakah sekolah hari ini benar-benar membantu kita mengenali potensi diri? Atau malah menstandarkan semua orang agar jadi sama? Karena di dunia yang terus berubah, kita butuh lebih dari sekadar nilai ujian. Kita butuh kemampuan untuk berpikir kritis, berkolaborasi lintas bidang, beradaptasi dengan hal baru, dan yang paling penting, jadi manusia yang kreatif dan bernalar. Dan semua itu butuh pendekatan pendidikan yang berbeda. Bukan lagi hanya soal hafalan, tapi soal keberanian untuk berpikir dan berkembang. Lalu, seperti apa pendekatan itu? Mungkin bukan satu solusi besar, tapi langkah-langkah kecil yang nyata. Bukan untuk membongkar semuanya, tapi untuk memperbaiki tahap demi tahap yang udah dicoba di banyak tempat, dan terbukti bisa berdampak. Penataan kelas bisa diubah dari barisan menjadi lingkaran dan zona aktivitas. Masalah lama yang mana murid harus duduk diam berjam-jam di barisan kursi lurus menghadap satu arah, membuat suasana belajar kurang nyaman, terkesan kaku dan bahkan mudah bosan. Solusi barunya, bangku bisa diubah jadi formasi melingkar, membentuk ruang diskusi. Ruangan bisa dibentuk beberapa zona, seperti zona diskusi, zona praktik, dan zona istirahat fokus untuk tempat refleksi atau tugas mandiri. Masalah utamanya, ukuran ruangan kelas sekarang terlalu sempit. Sebagian besar ruang kelas di sekolah-sekolah, terutama negeri, memang dirancang hanya untuk model konvensional. Barisan bangku-bangku sejajar, semua menghadap ke papan tulis. Luasnya sekitar 7 x 8 meter. Kadang bahkan lebih kecil, tapi tetap diisi oleh 25-40 siswa. Solusi ringan jangka pendeknya, ruangan bisa juga dibuat fleksibel dengan karpet, meja rendah, bantal duduk,
standing whiteboard, dan lain-lain. Tujuannya untuk menghapus kesan kelas seperti ruang ujian yang kaku, jadi ruang eksplorasi dan kolaborasi. Dengan model penataan kelas seperti ini, guru bisa duduk bareng, ngobrol, jadi fasilitator yang membimbing, bukan sekadar memberi instruksi. Dengan itu, suasana belajar bisa lebih cair, tanpa tekanan, tanpa rasa kaku, belajar jadi menyenangkan. Pelajaran juga bisa dimulai dari pemantik, cerita, gambar, atau pertanyaan sederhana. Bukan harus selalu penjelasan panjang dulu, baru ke inti masalah. Ketika guru hadir lebih dekat, murid pun lebih berani bicara. Memperbanyak pembelajaran berbasis proyek dan praktik nyata, agar teori lebih mudah dipahami dan memantik rasa ingin tahu, serta kreativitas murid. Kurikulum pengembangan minat dan potensi diri perlu dimasukkan sebagai jam utama, agar tidak hanya lewat ekstra kurikuler yang tak terpantau. Sekolah sediakan opsi yang bisa disesuaikan seperti seni visual, musik, bisnis, teknologi, konten digital, dan lain-lain. Murid bebas memilih dan dievaluasi berdasarkan proyek nyata. Dengan penerapan sebaik mungkin, bisa merubah kesan kaku pada sekolah, dan bisa menjadi bekal murid setelah lulus. Kurikulum kedisiplinan juga perlu dimasukkan sebagai jam utama. Pembahasannya bisa sangat luas, ngobrol santai dengan murid, membahas etika bersosial, baik dunia nyata atau di dunia maya. Lebih mudahnya seperti kajian filsafat yang dilengkapi juga dengan pendidikan kedisiplinan dan kekuatan mental yang terjadwal, seperti baris berbaris atau semacamnya. Tujuannya agar murid menjadi kuat secara fisik, mental, dan paham etika ketika menghadapi dunia nyata nantinya. Integrasikan keterampilan abad 21 seperti pemikiran kritis, kolaborasi, literasi digital, dan empati sosial ke dalam setiap mata pelajaran. Serta jadikan teknologi seperti HP sebagai sarana. Namun dalam penerapannya butuh pengawasan dan cara untuk mencegah disalahgunakan. Sekarang, pertanyaannya bukan hanya soal sekolah, tapi soal kita. Apakah kita hanya akan jadi peniru saat negara lain telah bereformasi dengan hal baru? Atau kita akan bisa jadi pencetus reformasi itu? Karena zaman semakin cepat bertumbuh, kalau kita hanya diam dan menunggu, nyatakah impian kita untuk jadi negara maju? Atau memang itu hanya jadi hiburan seperti angin lalu?